Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin menjelaskan presentasi tentang aplikasi kita, aplikasi Barbershop. Eee, Langsung saja perkenalan kelompok, kita terdiri dari 5 anggota kelompok. Pertama ada teman saya Dimas Sapta Zulfikri, lalu dengan saya sendiri Gavin Raditya, lalu Vito Nararia, lalu Muhammad Naufal Majid, dan yang terakhir adalah Yohanes Damar Satria Moko. Selanjutnya untuk latar belakang kami, ini barbershop itu kan merupakan bisnis layanan yang populer banget di berbagai kalangan masyarakat. Tapi seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih cepat, efisien, dan praktis, banyak juga barbershop yang belum bisa memanfaatkan teknologi digital buat mendukung jalan operasionalnya. Nah, tantangan utama dari barbershop konvensional ini adalah ketidakmampuannya untuk mengelola pemesanan pelanggan secara efisien, sehingga pelanggan harus datang langsung untuk mengetahui ketersediaan layanan. Selanjutnya ada kurangnya platform untuk pelanggan memberikan umpan baik atau testimoni juga menjadi penghalang bagi barbershop untuk membangun reputasi yang jauh lebih baik. Yang terakhir adalah sulitnya mempromosikan layanan dan penawaran khusus secara efektif juga menjadi masalah. Karena banyak barbershop ini yang mengandalkan metode pemasaran tradisional yang kurang efisien. Oke, jadi di fitur aplikasi di mana kita juga memiliki fitur-fitur unggulan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pemilik barbershop. Yang pertama, kita memiliki sistem login dan registrasi. Di mana sistem login dan registrasi itu para pengguna setiap pengguna memiliki satu akun pribadi yang dimana hal ini berguna untuk melindungi data pelanggan dan juga pengguna tersebut atau pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses fitur-fitur tertentu seperti melihat testimoni dan mau melihat juga daftar pesanan. Kita juga ada fitur pemesanan atau booking yang dimana fitur ini memungkinkan pelanggan untuk memesan layanan barbershop sesuai dengan jadwal yang tersedia. Kemudian dengan form ini juga pelanggan tidak perlu datang langsung untuk memastikan jadwal kosong. Fungsi lain dari fitur ini kita juga untung pada kita sendiri, yaitu pada pihak barbershop, di mana tidak ada double booking yang dapat mengganggu jadwal pelayanan. Kemudian ada juga manajemen testimoni, di mana pelanggan dapat memberikan testimoni untuk layanan yang mereka terima, di mana setiap akun pelanggan hanya diperbolehkan membuat satu testimoni untuk satu tindakan atau satu layanan yang mereka terima. Mereka juga memiliki opsi untuk memperbarui opini mereka dan juga menghapus testimoni tersebut jika diperlukan. Fitur ini juga bisa dirancang untuk mencegah spam dan juga menjaga kualitas testimoni yang ditampilkan. Kita juga memiliki history menu, di mana history menu itu pelanggan dapat melihat daftar pemesanan yang mereka lakukan pada masa-masa yang sebelumnya, sehingga pelanggan tidak lupa dan juga kita bisa memberikan history atau flashback atau riwayat, sehingga pelanggan bisa mengetahui layanan apa saja yang pernah mereka coba atau mereka dapatkan. Kemudian kita juga ada service menu, di mana di service menu ini pelanggan bisa melihat service atau jasa yang diberikan oleh barbershop melalui aplikasi saja, jadi tidak perlu datang ke barbershop itu langsung. Ada juga antarmuka pengguna atau UI yang menarik dan juga responsif, di mana desain aplikasi yang kita buat ini memperhatikan estetika dan kenyamanan pengguna, sehingga UI yang kita buat dipastikan modern dan responsif, dan juga dapat diakses di berbagai perangkat baik desktop maupun mobile. Kemudian kita lanjut ke teknologi yang digunakan. Jadi yang pertama, kita di framework backendnya kita memilih Laravel karena Laravel itu lebih cocok untuk membutuhkan sistem autentifikasi dan pengelolaan database, kemudian fitur-fitur yang kita sediakan secara efisien. Kemudian untuk database kita menggunakan MySQL, di mana MySQL kita gunakan untuk database utama dan juga sebagai untuk data pelanggan, kemudian untuk pemesanan, testimoni, dan informasi lainnya. Kemudian untuk front end kita memilih Blade Template Engine dan juga Bootstrap Blade untuk bootstrapnya, dimana digunakan untuk mempermudah penggunaan tampilan. Kemudian untuk bootstrapnya kita menggunakan Blade
karena memberikan fleksibilitas dan juga desain antarmuka yang lebih responsif. Kemudian untuk server developnya, kita menggunakan PHP 8.4 yang terbaru dari versi PHP-nya, agar fitur-fitur kita bisa berjalan dan juga sesuai dengan PHP yang terakhir. Kemudian untuk manfaat aplikasi sendiri, yang pertama kita ada di efisiensi operasional, di mana barbershop aplikasi kita dapat mengelola jadwal pesanan, data pelanggan, dan testimoni secara lebih terorganisir sesuai dengan yang tadi, sehingga beban pada pekerja yang langsung atau yang offline itu lebih berkurang. Kemudian ada juga kemudahan pelanggan, di mana pelanggan juga dapat mudah melakukan pemesanan, kemudian memberikan testimoni, dan juga mendapatkan informasi terkait dengan juga layanan. Tidak perlu datang langsung ke tempat offline, sehingga bisa juga memudahkan pelanggan. Kemudian ada juga di peningkatan reputasi, seperti yang kita ketahui tadi, ada juga fitur testimoni, di mana fitur tersebut itu membantu meningkatkan kepercayaan kepada calon pelanggan dan juga pelanggan kita yang lama terhadap kualitas layanan barbershop. Karena itu kita juga ada peningkatan loyalitas pelanggan, di mana penawaran khusus dan juga promosi yang ditampilkan oleh aplikasi itu membantu pelanggan-pelanggan lama itu untuk tetap loyal atau menjadi pelanggan tetap, sehingga pelanggan lama itu tetap melakukan transaksi di barbershop kita dengan mungkin memberikan fitur-fitur seperti diskon atau mungkin promosi untuk pelanggan-pelanggan yang setia atau tetap sering berbelanja di barbershop kita. Kemudian di yang terakhir ada manfaatnya, yaitu persaingan di era digital. Jadi banyak aplikasi yang juga banyak perusahaan yang menggunakan aplikasi maupun web untuk mereka beroperasional, sehingga dengan aplikasi kita ini, aplikasi barbershop, dapat bersaing secara efektif di tengah perubahan perilaku konsumen yang banyak menggunakan teknologi digital seperti Gojek dan Tokopedia. Kemudian untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Lalu dilanjut dengan struktur database. Di sini ada banyak tabel. Saya bacakan dari tabel awal, yaitu tabel user, di mana user ini digunakan untuk menyimpan informasi pengguna berupa ID, name, email, password, dan juga timestamp. Lalu dilanjut dengan tabel testimonial, di mana tabel ini untuk menyimpan testimoni yang diberikan oleh pengguna berupa ID, konten, author, timestamp, dan user ID. Dilanjut dengan tabel booking, yang dimana tabel ini digunakan untuk mencatat pemesanan layanan di barbershop berupa ID, user ID, service ID, booking date, booking time, status, dan timestamp. Lalu dilanjut juga dengan service, yaitu tabel yang digunakan untuk menyimpan daftar layanan yang tersedia di barbershop berupa ID, name, price, dan timestamp. Lalu tabel migration, yaitu tabel yang digunakan oleh Laravel untuk mencatat semua migrasi yang telah dijalankan pada database berupa ID, migration, dan juga patch. Dilanjut dengan tabel selanjutnya, yaitu catch dan catch logs, di mana tabel ini untuk menyimpan data catch oleh Laravel berupa key, value, dan expiration. Lalu ada dua tabel jobs, yaitu file jobs dan juga jobs. Yang file jobs di mana di sini akan mencatat pekerjaan yang gagal diproses oleh Laravel queue berupa UUID, connection, queue, payload, exception, dan juga create. Lalu dilanjut dengan tabel jobs, yaitu tabel yang mencatat pekerjaan yang sedang diproses oleh Laravel queue berupa ID, queue, payloads, attempts, create add, reserve add, dan available add. Lalu ada tabel persona access token, yang dimana tabel ini digunakan oleh Laravel Centrum untuk mengelola token autentikasi berupa ID, tokenable type, tokenable ID, name, token abilities, last use add, create add, dan update add. Lalu untuk tabel terakhir, yaitu ada tabel session, di mana tabel ini untuk mencatat sesi pengguna yang sedang aktif berupa ID, user ID, IP address, user agent, payload, dan last activity. Lalu di sini ada relasi maksudnya, yaitu ada user ke testimonial di sini. Jadi satu pengguna hanya dapat memiliki satu testimoni. Lalu user to booking, di mana satu pengguna dapat melakukan ke banyak pemesanan dan juga booking ke server. Setiap pemesanan terhubung pada satu layanan, dan juga session to user.
di mana satu pengguna memiliki banyak sesi aktif. Lalu untuk fitur-fiturnya, pertama ada home menu di sini seperti ini, tampilannya standar. Lalu dilanjut dengan booking menu di sini untuk melakukan pemesanan, ada service, date, dan juga time. Lalu service menu yaitu bentuk pemesanan yang bisa dipesan seperti haircut, beard trim, shave, hairstyling, dan sebagainya. Lalu dilanjut dengan history menu, ya ini adalah booking-bookingan yang telah dipesan oleh pengguna. Lalu dilanjut dengan testimonial, yaitu testimoni dari klien-klien yang sudah melakukan pencukuran di tempat ini. Lalu untuk isi database, yaitu ada tabel user, di mana kolomnya ada create ad, email, ID, dan sebagainya. Di sini tersambung kepada website yang tadi. Lalu tabel booking seperti ini, tabel service seperti ini, di mana ada create ad, ID, name, price, dan juga tabel testimonial seperti ini. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi fitur. Oke, di sini saya akan mensimulasikan dari aplikasi kami, yaitu barbershop. Jadi tujuan barbershop itu seperti teman saya sampaikan sebelumnya. Jadi di sini di main menu atau di home itu ada, kalau yang di atas nih di header ada home, bookings, service, history, testimoni, login, dan register. Nah, sepertilah tampaknya kalau di menu. Nah, kalau kita pencet booking karena belum login, dia akan menuju ke login dulu. Karena saya udah buat akunnya, saya akan login saja. Oke, nah ini halaman booking, service, history, testimoni. Oke, untuk booking di sini kita coba pilih di sini di tanggal 12 bulan 5 mungkin atau dan 2025 dan 12. Nah, akan terisi sudah di historinya. Coba kita di sini di booking kita buat tanggal 12 bulan 12 2024. Nah, kalau misalnya kita memesan di tanggal atau yang sudah lewat, hari yang sudah lewat, ya tidak bisa, jadi harus hari yang ke depan. Nah, dan sini kelihatan juga sih harga-harganya yang sesuai di situ. Ini our service, ya belum ada fotonya tapi ini service tanpa aplikasi kita. Dan testimoni, ini kita coba buat testimoni. Keren, bagus, rapi, namanya Dimas mungkin. Nah, tampaknya seperti ini. Nah, jadi kalau kita buat di sini, testimoni bukan di sini doang yang kelihatan, di home juga. Nah, di home juga kelihatan. Awalnya tidak ada, kita hapus, tidak ada. Ini edit masih bisa semua. Kita ganti sini bisa, cancel bisa. Testimoni ini kalau kita edit bisa. Jalan dengan lancar dan tombol-tombol sini juga bekerja nih. Ini ke tabel service, ini juga sama. Ini ke booking, ini ada beberapa macam. Dan kerennya lagi, ini kalau dikecilin
Nah, dia jadi seperti ini. Kemudian dia menyesuaikan. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan kami atau presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.